Selamat siang rekan-rekan semuanya. Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat di tengah pandemi ini. Beberapa fakta terkait banjir pasang atau disebut juga dengan banjir rob yang akan saya angkat dari Desa Pusong. Sebelum itu, saya ingin memberitahu tujuan penelitian saya di Desa Pusong. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya dari tim Coastal Hazard ingin mengetahui persepsi mitigasi bencana terhadap siswa di Desa Pusong. Ingin tahu ceritanya? Ayo, ikuti saya. Desa Pusong atau dikenal juga dengan Pulau Telaga 7 dahulunya memiliki nama lain, yaitu Pulau Pusong, yang mana nama tersebut masih melekat di pulau ini hingga sekarang. Dahulu menurut legenda, di pulau kecil yang bersebelahan dengan Pulau Pusong ini adalah tempat bermukimnya para 7 aulia. Para 7 aulia tersebut dahulunya sering mandi di telaga yang terdapat di pulau ini. Namun hingga kini, jika si pengunjung yang datang berniat ingin melihat telaga tersebut, maka si pengunjung tidak akan dapat menemukannya. Menurut cerita, telaga tersebut akan dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki sifat baik yang sedang tersesat di Pulau Pusong. Singkat cerita, akhirnya Pulau Pusong diberi nama oleh masyarakat setempat dengan nama Pulau Telaga 7. Maksud dan tujuan masyarakat setempat memberi nama tersebut yaitu untuk mengenang kisah para 7 aulia yang terkenal berjiwa mulia dan banyak memberi kebaikan di Pulau Pusong. Diharapkan kepada masyarakat desa yang berada di Pulau Pusong selalu mengingat dan meniru kebaikan dari para 7 aulia. Nah, untuk sampai di Pulau Pusong atau Pulau Telaga 7, kita harus menyeberangi pulaunya terlebih dahulu dengan menggunakan kapal atau perahu dengan jarak 6 mil atau memakan waktu 30 menit. Jarak dari kota Langsa ke pelabuhan sekitar 8 km. Kemudian pada tahun 2007, penduduk Pulau Pusong atau Pulau Telaga 7 tercatat berjumlah 2.883 jiwa. Laki-laki berjumlah 1.497 jiwa dengan persentase 51,93%. Sedangkan perempuan berjumlah 1.386 jiwa dengan persentase 48,07%. Dengan kepala keluarga 583 kakak. Mata pencaharian penduduk di Kampung Telaga 7 pada umumnya adalah sebagai nelayan dan hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, kemudian berdagang atau menjadi jasa transportasi penyeberangan. Pendidikan di Desa Pusong hanya memiliki tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pengetahuan yang dimiliki oleh siswa di sana juga sangat minim, terutama sekali pada pengetahuan terkait bencana banjir pasang. Pengetahuan yang dimiliki siswa tentang banjir pasang mempengaruhi sikap dan kepedulian untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana banjir. Maka dari itu,
siswa harus berpartisipasi dan memiliki pemahaman tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana untuk mengurangi resiko, mengantisipasi bencana, dan mengurangi dampak negatif yang kemungkinan bisa terjadi kembali. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian, saya dan teman-teman mengetahui tindakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir rob atau dikenal juga dengan banjir pasang di Kampung Telaga 7, Kecamatan Langsa Barat. Bahwasanya pengetahuan tentang bahaya pesisir di Desa Pusung secara umum masih rendah, dan masih ada juga sebagian masyarakatnya yang mengaku masih kurang dalam memperoleh informasi mengenai bahaya tsunami. Pusung merupakan waterfront city, di mana dia itu berhadapan langsung dengan laut. Nah, di sini penduduknya itu juga lumayan banyak. Selain itu, kondisi evaluasi wilayah tersebut yang berada wilayah pesisir yang sangat datar bisa menyebabkan potensi kejadian banjir rob menjadi lebih besar. Kenapa? Berdasarkan hasil wawancara yang kami dapat dari masyarakat setempat adalah bahwa naiknya permukaan air laut hampir terjadi setiap hari dengan durasi waktu genangan 2 atau sampai 3 jam. Nah, genangan seringkali terjadi di ruas jalan, halaman rumah penduduk, dan beberapa fasilitas umum seperti sekolah dan kantor desa. Nah, di sini kita dapat melihat peta inundation area. Nah, di sini terdapat titik-titik bahwa titik-titik ini adalah yang terdapat genangan naiknya permukaan air laut. Nah, berdasarkan peta di atas bahwa wilayah yang terdapat genangan adalah hampir semuanya terdapat pada wilayah yang berbatasan dengan garis pantai. Karena kondisi ini mengindikasikan bahwa pengaruh pasang surut terhadap wilayah pesisir cukup dominan. Salah satu penyebabnya adalah wilayah pesisir merupakan wilayah yang landai, dan sebagian wilayahnya itu berada pada titik pasang tertinggi. Saran yang dapat kami ajukan bagi pemerintah agar meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan bencana banjir dan kesiapsiagaan supaya lebih siap siaga dalam menghadapi bencana. Bagi masyarakat dan siswa di Desa Pusung, diperlukan peningkatan pengetahuan tentang bahaya pesisir dan kesiapsiagaan, karena pengetahuan dan kesiapsiagaan merupakan suatu upaya untuk mengurangi dampak jika terjadi bencana. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video dokumenter pada penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.